Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nulaili dari Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan rayap kayu basah atau Cryptothymus montanus Kemmler sebagai bahan pangan sumber protein lokal Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Isoptera atau rayap. Serangga ini merupakan serangga sosial yang mirip dengan semut, lebah, maupun tawon. Rayap hidup dalam jumlah kecil atau besar dengan organisasi yang sangat baik, dan komunitasnya membuat 3 kasta khusus yang memiliki pekerjaan khusus untuk kelangsungan hidup koloni. Kasta tersebut adalah kasta prajurit, kasta pekerja, dan kasta reproduktif. Dalam biosfera, rayap memiliki peranan penting sebagai serangga pengurai atau dekomposer yang bermanfaat bagi lingkungan. Rayap itu memiliki bentuk dan ukuran sayap depan dan sayap belakang itu sama, sehingga ordonya itu disebut Isoptera. Ordo ini mengacu pada kasta reproduktifnya. Rayap sangat mudah ditemui di berbagai tipe ekosistem seperti ekosistem hutan, pertanian, perkebunan, dan juga ekosistem perkotaan dan permukiman. Terdapat 3.106 spesies rayap di dunia yang telah diidentifikasi dan dideskripsikan. Di Indonesia sendiri sudah ditemukan tidak kurang lebih dari 200 jenis. Rayap kayu basah atau Cryptothymus montanus Kemmler. Rayap kayu basah adalah jenis rayap yang hidup di dalam pohon hidup maupun mati dan di dalam bahan kayu bangunan. Rayap dapat hidup dan berkembang hanya dengan mengonsumsi serat kayu yang mengandung selulosa. Karena di dalam tubuh rayap itu terdapat protozoa yang memproduksi enzim selulase. Enzim selulase ini akan menghidrolisis serat kasar menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh rayap. Rayap Cryptothymus montanus Kemmler adalah rayap yang kaya akan nutrisi. Secara taksonomi, rayap kayu basah memiliki urutan sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Isoptera, famili Calatermitidae, genus Cryptothymus, dan spesies Cryptothymus montanus. Rayap memerlukan lingkungan hidup yang sangat spesifik. Kadar air adalah sesuatu yang penting agar rayap dapat hidup dengan normal. Selain laron, kasta lainnya dalam rayap itu mempunyai tubuh yang sangat lunak, sehingga cepat sekali kehilangan air apabila berada dalam lingkungan udara yang kering. Makanan utama rayap adalah bahan yang mengandung selulosa tinggi. Selain itu, rayap juga memerlukan bahan makanan bernitrogen untuk pembentukan asam amino dan protein untuk pertumbuhan rayap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morfologi dan sifat rayap kayu basah. Morfologi yang pertama, rayap itu memiliki sungut-sungut yang bentuknya menguntai seperti manik atau berbentuk seperti benang. Yang kedua, toraks dan abdomennya itu menyambung dengan ukuran yang hampir sama. Yang ketiga, rayap merupakan serangga sosial yang mempunyai banyak bentuk atau polimorfisme. Yang keempat, hidupnya dalam koloni yang besar terdiri atas kasta prajurit, kasta pekerja, dan kasta reproduktif. Yang kelima, sayapnya itu panjang dan menyerupai selaput. Bagian depan sayap itu lebih datar daripada sayap yang belakang bila sedang istirahat. Yang keenam, kerangka luarnya itu sangat kuat karena terdiri dari lapisan kitin dan protein yang mengeras kecuali pada bagian persendian. Rayap itu memiliki sifat penting seperti yang pertama, saling bertukar bahan makanan melalui mulut dan anus. Yang kedua, menjauhi cahaya kecuali pada fase swarming. Yang ketiga, memakan sesamanya yang lemah atau sakit. Dan yang keempat, bentuknya itu berbeda secara morfologi dan fungsi antara kasta pekerja, kasta prajurit, dan kasta reproduktif. Kasta-kasta pada rayap kayu basah. Setiap koloni rayap memiliki 3 kasta yang dinamai sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kasta-kasta tersebut adalah kasta prajurit, kasta pekerja, dan kasta reproduktif. Setiap kasta memiliki bentuk atau morfologi yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kasta pekerja mempunyai anggota terbesar dalam koloni. Fungsi kasta ini adalah mencari makanan, merawat telur, serta membuat dan memelihara sarang. Kasta prajurit mudah dikenali karena bentuk kepalanya yang besar dan sklerotiasis yang nyata. Fungsi kasta ini adalah melindungi koloni terhadap gangguan dari luar.
Kasta reproduktif primer terdiri atas serangga-serangga dewasa yang bersayap dan menjadi pendiri koloni atau raja dan ratu. Pekerjaan semasa hidupnya hanya menghasilkan telur. Pada kasta reproduksi, sayap-sayapnya itu berjumlah 4 serta berselaput tipis. Tidak hanya itu, pada kasta reproduksi ini maupun kasta pekerja memiliki bagian-bagian mulut yang bertipe pengunyah. Siklus hidup pada rayap kayu basah. Rayap mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hidup rayap dimulai dari telur yang dihasilkan oleh kasta reproduktif primer maupun sekunder. Telur ini akan menetas menjadi nimfa muda yang kemudian berkembang menjadi pekerja, prajurit, atau nimfa calon raja maupun ratu. Pembentukan kasta prajurit, pekerja, raja atau ratu dari nimfa muda dikendalikan secara alami oleh bahan kimia yang disebut feromon. Nimfa muda yang akan menjadi raja atau ratu berasal dari nimfa yang memiliki tonjolan sayap. Pada saat lingkungan sekitar rayap itu rendah dan kelembapan udara itu menjadi tinggi, maka sebagian besar rayap pada kasta reproduksi itu akan keluar dari sarangnya lalu terbang mendekati sumber cahaya bermaksud untuk melepaskan sayapnya. Kemudian setelah sayapnya terlepas, maka mereka itu akan mencari pasangan. Rayap yang dapat terbang disebut dengan laron, yang merupakan bagian dari siklus hidup rayap yang akan melakukan fungsi reproduksi lalu menghasilkan keturunan dan membentuk koloni baru. Cara produksi rayap kayu basah. Rayap dapat ditemukan di beberapa tempat di lingkungan hutan seperti kayu-kayu mati, ranting lapuk, gundukan tanah, dan sarasa tanah. Selain itu, rayap dapat ditemukan pada sarang-sarang yang terdapat pada ketinggian kurang lebih 2 meter, pada liang kembara, pada pohon yang masih hidup maupun yang sudah mati. Rayap itu ditemukannya tidak mudah karena mereka itu bersembunyi di dalam batang kayu yang lapuk. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan dari rayap, seperti curah hujan, suhu, kelembapan, ketersediaan makanan, dan musuh alami. Manfaat rayap kayu basah atau Clitothermus montanus Kemner. Serangga adalah salah satu sumber pangan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat, di mana masyarakat sendiri mengonsumsi serangga pada fase larva, kepompong, maupun pada fase imago. Pengonsumsian serangga ini telah terbukti meningkatkan gizi pada masyarakat. Komposisi nutrisi pada tubuh rayap Clitothermus montanus Kemner melalui analisis proksimat, rayap ini mengandung protein kasar sebesar 52,68%, lemak 18,53%, serat kasar 15,75%, dan kelas energi sebesar 4.160 kilokalori per kilogram. Rayap ini juga mengandung mineral dan vitamin. Nilai kandungan protein yang tinggi pada rayap sangat tergantung jenis ransum yang dikonsumsinya. Perubahan proses adaptasi yang dilakukan rayap terhadap proses metabolisme di dalam tubuh juga mempengaruhi penyerapan makanan ke dalam tubuh rayap yang mengakibatkan adanya pengaruh terhadap kandungan protein pada tubuh rayap. Rayap ini juga mengandung beberapa asam amino seperti arginin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, tirosin, sistein, alanin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, xerin, dan prolin. Rayap ini juga dapat menjadi salah satu alternatif dalam pangan setelah Indonesia mengalami bencana. Rayap banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, sehingga rayap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Kandungan nutrisi yang tinggi dari rayap kayu basah dapat memenuhi gizi tubuh. Kandungan protein hewani yang tinggi akan bermanfaat untuk mengurangi defisiensi protein dan gizi buruk. Protein hewani berfungsi sebagai pembentuk jaringan atau bagian tubuh, pertumbuhan, membentuk sel darah, memberikan energi, dan lain sebagainya. Sebelum mengonsumsi rayap, perlu adanya identifikasi jenis rayap, karena tidak seluruh rayap dapat dikonsumsi. Mengidentifikasikan ini tidak boleh dilakukan sembarangan, dibutuhkan ahli di bidang tersebut untuk meneliti jenis kandungan dan persebaran rayap. Perlu juga diperhatikan bahwa mengonsumsi yang berlebihan akan menimbulkan efek samping.